sirri amri wallahu tatami lisani yang qawli. Baik, berjumpa lagi dengan Ustadz Ganda di pelajaran sosiologi. Kali ini Ustadz akan menyapa anak-anak Ustadz di kelas 10 ya. Kita akan belajar tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ya, ini bab 1. Ini informasi untuk bab 2, itu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kita fokus bab 1 dulu. Ya, itu anak-anakku semuanya ada gambar bersuap foto ya. Menurut kalian apakah ini sebagai objek kajian sosiologi? Kita akan pelajari nanti. Baik, tujuan dari pembelajaran bisa dilihat jadi dari ilmu diskusi tentang ilmu sosiologi kita bisa menunjukkan peserta ini dapat menunjukkan ingin tahunya terhadap pengertian ciri sejarah dan tokoh sosiologi. Kemudian melalui analisis kasus bisa mendeskripsikan ragam gejala, dan yang ketiga melalui kegiatan penelitian sederhana peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, ini 3 poin yang akan kita pelajari anak-anakku ya. Ada ilmu sosiologi, gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi, dan yang ketiga adalah fungsi sosiologi serta peran sosiologi dalam masyarakat. Nah, mulai dari ilmu sosiologi dulu, kita akan berbicara tentang pengertian sosiologi, ciri-ciri sejarah, kemudian tokoh cabang ilmu pengetahuan sosiologi. Mulai dari definisinya dulu ya. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian ilmu sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris, bahwa sesuatu objek kajian sosiologi itu real, nyata, bisa diamati, begitu ya. Kemudian teoritis, maksudnya objek kajian itu yang diamati tadi disusun secara menjadi sebuah abstraksi, begitu ya, jadi sebuah teoritis ya. Kemudian yang ketiga ciri sosiologi adalah kumulatif ya. Teori-teori itu berkembang ya, dikembangkan, dilengkapi, diperbarui, itu kumulatif. Kemudian yang terakhir adalah non etis, bahwa ilmu sosiologi itu tidak menilai baik buruknya suatu peristiwa, tetapi semua dilihat dari fakta sosial ada. Baik, pesat lanjut ke sejarah munculnya ilmu sosiologi ya. Secara singkat saja, ini awal kemunculan ilmu sosiologi berasal dari ilmu filsafat, begitu ya. Ada filsafat umum dan filsafat khusus, dan dari berbagai filsafat khusus yang menjadi cikal bakal ilmu sosiologi adalah filsafat ilmu sosial, gitu ya. Terus kemudian ini adalah awal kemunculannya. Jadi bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang masyarakat. Kemudian di abad 19 muncul filsafat sosial, kemudian lahirlah sosiologi, dan pada akhirnya di abad 20 muncul teori sosiologi mikro. Disinilah muncul sosiologi modern juga, gitu ya. Oke, kenapa sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ini karena memuat pengetahuan yang bisa dibuktikan ya, empiris tadi ya, nyata. Kemudian materi tersusun secara sistematis, runtut begitu ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan fakta dan pemikiran rasional, begitu ya. Dan yang terakhir dapat diuji kebenarannya. Kemudian hakikat ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial, merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif. Kemudian ilmu pengetahuan murni ya, kepentingannya untuk kajian ilmu sosial ini, pengembangan ilmu sosiologi sendiri begitu. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak ya. Jadi sosiologi memang kajiannya cukup banyak yang abstrak ya, ada nilai sosial, kemudian ada culture, kemudian ada ya banyak sekali ya. Nah, itu tidak terlihat, tetapi itu merupakan kajian sosiologi. Kemudian menghasilkan definisi pola umum, dan merupakan ilmu pengetahuan yang empiris, rasional tadi ya, nyata dan masuk akal, dan merupakan ilmu pengetahuan yang umum. Nah, kita lanjut ke mengenal sedikit tentang teori sosiologi klasiknya dan tokoh-tokohnya tentunya. Nah, ini adalah para founding father begitu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ada yang pertama Ibnu Khaldun ya, dari Timur Tengah, Mesir tepatnya. Jadi Ibnu Khaldun ini punya teori tentang khilafah ya, yang dikorelasikan dengan kerajaan, kekuasaan ya di zaman khilafah. Kemudian ada Akuskom, tokoh positivisme ya. Dia punya teori yang terkenal tentang 3 fase perubahan peradaban manusia ya, dari tahap teologis, metafisik sampai
positivistik ya, dari teologis yang ya mempercayai roh nenek moyang begitu ya, kemudian berkembang sampai tahap positivistik ya, berdasar pada ilmu pengetahuan. Kemudian ada Karl Marx, nah ini terkenal dengan kapitalisme ya. Karl Marx, ada konflik antara borjuis dan proletar. Borjuis mewakili orang yang memiliki modal begitu, kemudian proletar adalah orang-orang buruh ya. Oke. Next selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber terkenal dengan teori tindakan sosial. Tindakan sosial itu segala sesuatu ya, cara berpikir, cara bertindak begitu ya, yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari luar diri seseorang dan menekan seseorang untuk melakukannya. Misalkan kayak nilai aturan yang ada di masyarakat, nah itu tindakan sosial. Nah ini terkenal dari Max Weber ya. Kemudian terakhir teori sosiologi klasik adalah Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies ini merupakan tokoh yang dia memperhatikan tentang kelompok sosial ya. Dia mengklasifikasikan paguyuban dan pantabayan, Gemeinschaft dan Gesellschaft gitu ya. Oke, kita lanjut ke tokoh teori sosiologi modern. Yang pertama adalah Charles Wright Mills. Wright Mills ini terkenal dengan teori yang tadi ya, sosiologi ada 4 ciri tadi ya, empiris begitu ya. Kemudian teoritis, kumulatif dan non etis. Ini Wright Mills. Kemudian yang kedua ada Lewis Kusser. Lewis Kusser ini terkenal dengan teori konflik. Nah, jadi Kusser itu punya pandangan bahwa konflik itu tidak hanya bersifat destruktif ya, tapi bisa positif atau membangun, konstruktif ya. Kemudian ada Ralph Dahrendorf. Ini juga terkenal dengan teori konfliknya ya. Kalau Ralph Dahrendorf itu melihat konflik yang terjadi di masyarakat karena distribusi otoritas yang tidak tepat begitu ya. Jadi proses distribusi otoritas yang tidak merata itu menyebabkan konflik. Kemudian ada Anthony Giddens. Nah, Anthony Giddens ini punya teori tentang strukturasi ya. Strukturasi itu reproduksi sistem di masyarakat ini ya, dari kombinasi struktur dan agen. Oke. Itu sedikit tentang tokoh-tokoh sosiolog begitu ya, baik klasik dan modern. Kita lanjut ke cabang-cabang ilmu sosiologi. Nah, karena sosiologi tadi cukup kompleks begitu ya, banyak yang dipelajari, dan ini secara spesifik ada sosiologi keluarga, cakupannya paling kecil, masyarakat paling kecil begitu ya. Kemudian sosiologi politik, berbicara tentang di bidang-bidang politik, kekuasaan dan sebagainya, agama, kemudian pendidikan, pedesaan, perkotaan dan lain sebagainya. Dan sangat dinamis sosiologi. Oke, kita lanjut ke poin B, yaitu gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Nah, setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajian, begitu juga dengan ilmu sosiologi. Nah, baik anak-anakku, apa saja yang menjadi objek kajian ilmu sosiologi? Kita perhatikan ya. Ada 2 poin ini yang akan saya sampaikan ke kalian ya. Yang pertama adalah gejala sosial, dan yang kedua adalah realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini adalah objek-objek kajian sosiologi. Ustaz mulai dari gejala sosial. Merupakan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Jadi gejala sosial ini bersifat dinamis. Dinamis itu terus berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman dan bermunculan seiring perubahan masyarakat. Nah, apa contohnya? Bisa kita lihat bersama-sama, ada online shop begitu ya. Nah, kemudian ini ada graffiti gitu ya, seni melukis pada tembok. Kemudian di sini ada selfie dan ya semacam autis gadget begitu ya. Nah, ini beberapa gejala sosial yang muncul di masyarakat yang bisa dijadikan objek kajian sosiologi. Kemudian silakan untuk contoh-contoh selebihnya kalian bisa berkreasi sendiri ya anakku ya. Ini yang kedua adalah realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Apa saja itu realitas sosial di masyarakat yang menjadi kajian ilmu sosiologi? Ustadz akan bahas ringkas satu persatu. Baik, kita mulai dari sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Jadi proses sosialisasi itu adalah proses di mana menyampaikan suatu nilai ya, suatu nilai, suatu aturan, suatu pandangan, suatu ilmu kepada seseorang atau masyarakat baru ya. Misalkan di keluarga nih, dididik oleh orang tuanya si anak ini ya, dibentuk karakternya, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Ini proses sosialisasi. Kemudian realitas sosial yang kedua adalah hubungan sosial atau interaksi ya. Interaksi hubungan sosial bisa dilakukan antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, syarat terjadinya interaksi dalam masyarakat itu ada kontak sosial, ada hubungannya ya. Kemudian ada komunikasi, ada informasi ya, komunikasi, informasi, ada komunikan, kemudian ada komunikator begitu ya.
dan hubungan saling timbal balik. Nah, disitulah terjadi proses hubungan sosial atau interaksi sosial. Ini juga merupakan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah nilai dan norma. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik, gitu ya, benar, dan dijunjung oleh suatu masyarakat. Nilai ini relatif, ya. Jadi misalkan di Indonesia kita makan dengan menggunakan tangan kanan itu baik, tetapi belum tentu itu menggunakan tangan kiri itu tidak baik. Tapi di dunia lain, begitu ya, atau mungkin di belahan dunia lain atau di barat menggunakan tangan kanan untuk makan itu sudah hal yang biasa. Nah, itu relatif, ya, itu nilai. Kemudian norma. Kalau norma ini adalah sesuatu aturan yang dijadikan pedoman untuk bertingkah laku oleh suatu masyarakat, ya, bisa berupa tata tertib, perundang-undangan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke ragam realitas sosial di masyarakat selanjutnya. Ada kelompok sosial, ya. Tadi Ustaz di awal sudah singgung ada Gemeinschaft, Gesellschaft, ya, menurut Ferdinand Tönnies. Kemudian nanti ada primer group, secondary group, kemudian group, reference group, banyak sekali, ya. Kelompok-kelompok ini menjadi ragam realitas sosial juga di sosiologi, ya. Kemudian next adalah struktur. Nah, struktur ini adalah susunan status dan peran, ya, di masyarakat, ya, yang kemudian itu nanti membentuk suatu sistem, ya. Misalkan contoh kecil ketika kalian di kelas kalian begitu ada struktur organisasi kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, itu termasuk struktur, ya. Nanti cakupannya akan lebih luas ketika kita berbicara tentang negara dan mungkin di dunia, gitu ya. Oke, kemudian ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan. Apa yang berpindah? Status seseorang, ya. Status seseorang. Mobilitas sosial ada dua, ya. Mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ini perubahan status sosial bisa naik, bisa turun. Kalau naik itu social climbing, kalau turun social sinking. Misalkan seseorang yang dulunya miskin kemudian dia menjadi kaya begitu, ya, karena usahanya sukses. Itu social climbing. Pun dengan sebaliknya, kalau turun statusnya dia adalah social sinking, begitu, ya. Kalau mobilitas horizontal itu hanya perpindahan relatif, tidak merubah status, ya. Misalkan Ustadz guru di sini kemudian ditugaskan di luar tempat atau di luar daerah, masih menjadi seorang guru, gitu, ya. Oke. Selanjutnya, realitas sosial di masyarakat yang menjadi kajian sosiologi. Oke, penyimpangan. Itu, ya, video bisa dilihat di gambar itu ada tadi, ya, mural tadi, ya. Jadi penyimpangan itu adalah gejala menyimpang dari aturan, ya, dari norma yang ada di masyarakat. Oke. Tetapi penyimpangan nanti tidak selamanya bersifat negatif. Ada penyimpangan yang positif. Misalkan seorang ibu-ibu rumah tangga di situ menjadi supir beca, ya. Dia punya peran di rumah tangganya itu begitu, ya, yang harusnya di rumah tetapi dia mencari nafkah menjadi tukang beca, gitu, ya. Itu penyimpangan yang positif. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang ada di masyarakat, ya. Ada dua bentuk, teman-teman, ya. Ada yang preventif dan represif, ya. Kalau preventif itu pencegahan, ya. Jadi melakukan sosialisasi. Misalkan kalian kedatangan polisi untuk mensosialisasikan tertib lalu lintas di sekolah kalian, seperti itu, ya. Nah, itu sosialisasi. Kalau kalau represif itu sebuah tindakan, ya. Jadi kayak di gambar itu sudah represif, ya. Ada tilang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah sekumpulan norma yang ada di masyarakat, kemudian ini menjadi sebuah pedoman untuk membantu kehidupan dalam bermasyarakat, ya. Misalkan ada lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial, kemudian ada lembaga pendidikan, begitu, ya. Nanti asosiasinya di lembaga pendidikan bisa sekolah, bisa dinas, gitu, ya, dinas pendidikan sampai kementerian, gitu, ya. Oke, yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah, ini perubahan sosial adalah proses berubahnya nilai, norma, struktur, sistem dalam masyarakat, ya. Dari kondisi A menuju kondisi B dan sebagainya, ya. Itu adalah perubahan sosial. Bisa dilihat di gambar ada online shop, ya, yang dulunya kita, ya, belanja langsung ketemu dengan menjualnya, tetapi sekarang bisa diakses melalui online shop. Begitu kurang lebih, teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Baik, Ustadz mulai dulu dari fungsi ilmu sosiologi dulu, ya. Pertama adalah perencanaan, kemudian pembangunan sosial, memecahkan masalah sosial dan penelitian sosial.
mulai satu persatu ya, dari perencanaan sosial. Jadi ilmu sosiologi memiliki perkembangan, bisa memahami perkembangan kebudayaan masyarakat ya melalui perencanaan sosial ini. Kemudian bisa memahami juga hubungan manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Kemudian membentuk spekulasi ilmiah berdasarkan fakta ya. Sekali lagi, ini spekulasi ilmiah yang berdasarkan fakta dan mengetahui batas-batas perkembangan masyarakat. Oke, begitu ya. Jadi kurang lebih untuk memetakan misalkan di suatu desa tempat kalian tinggal begitu yang memiliki potensi apa, terus kemudian permasalahannya apa, itu bisa direncanakan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Nah, itulah fungsi sosiologi di perencanaan. Yang selanjutnya adalah pembangunan. Nah, apa fungsinya? Nah, ini lebih kompleks teman-teman. Jadi kalau tadi perencanaan itu adalah satu bagian dari pembangunan sosial. Jadi di pembangunan sosial ini itu ada 3 tahapan: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Apa guna perencanaan? Berguna untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat ya. Yang tadi Ustaz singgung ya. Misalkan kalian tinggal di desa atau di kota itu ya, melaksanakan sebuah musrebang begitu ya, musyawarah pembangunan begitu ya. Nah, di situ akan dibahas tentang apa yang menjadi kekurangan di desa ini, aja menjadi masalah di desa ini. Kemudian potensinya apa yang kira-kira mau dikembangin gitu ya. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, dari tadi peta perencanaan tadi ya, peta potensi dan sebagainya itu dieksekusi di tahap pelaksanaan ini. Kemudian di akhir ada tahap evaluasi, berguna untuk menganalisis dampak pembangunan. Begitu ya kurang lebih ya, biar nanti program-program selanjutnya itu bisa lebih baik. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke fungsi sosiologi yang selanjutnya adalah memecahkan masalah sosial. Nah, ada banyak sekali, kita tahu sendiri ya, di masalah sosial di lingkungan kita sangat banyak sekali, mulai dari kriminalitas, kepadatan penduduk, kemacetan dan sebagainya. Nah, fungsi sosiologi yang pertama di dalam rangka memecahkan masalah sosial ini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Misalkan satu kasus lah, tentang kemacetan ya. Sosiologi memberikan informasi terkait dengan kemacetan yang terjadi di Solo, titik-titik mana saja yang terjadi kemacetan parah dan sebagainya, begitu ya. Kemudian memberikan analisis ilmiah terkait fakta masalah sosial, masalah kemacetan, fakta ilmiahnya apa, kenapa bisa terjadi kemacetan di Solo, gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena memang ada akses yang mudah untuk masyarakat untuk kredit motor atau mungkin kendaraan pribadi? Itu mungkin akan nanti bisa disajikan di sini. Kemudian yang terakhir memberikan saran. Setelah ada analisis itu diberikan saran kepada stakeholder untuk memecahkan masalah itu. Jadi misalkan saja pemecahan masalah untuk mengurai kemacetan di Solo dengan mensosialisasikan kembali dan menerapkan masyarakat yang dari kendaraan pribadi kemudian ke kendaraan umum begitu ya, sehingga nanti mengurangi kuantitas kendaraan yang ada di jalan begitu ya, tentunya nanti dengan perbaikan fasilitas di kendaraan umum dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk penelitian sendiri mengembangkan teori sosiologi untuk menemukan dan berbagai fakta sosial dalam masyarakat ya. Kalau tadi di awal saya jelaskan tentang ada teori konflik begitu ya, mulai dari Karl Marx, Bourgeois proletar, kemudian itu berkembang ke Ralph Dahrendorf begitu ya, tentang distribusi otoritas. Nah, itu berkembang tuh teori itu, konflik itu berkembang. Nah, disinilah sosiologi berfungsi sebagai penelitian sosial. Oke, baik anak-anakku. Yang terakhir kita akan bahas tentang peran sosiolog dalam masyarakat. Di antaranya adalah sebagai peneliti sosial, sebagai konsultan sosial, sebagai pendidik, dan yang terakhir adalah sebagai teknisi. Nah, inilah peran-peran yang bisa diambil seorang sosiolog di masyarakat. Begitu kurang lebih anak-anakku yang dirahmati Allah. Semoga penjelasan Ustaz bisa memberikan pencerahan pada kalian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran sosiologi selanjutnya. Selamat belajar dan sehat selalu. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama